Ini ngaji untuk jadi orang alim, pas sekedar jadi murid. Untuk orang alim ya nggak usah suka uang. Ini begini, jadi kondisi yang ini jelas. Kondisi yang jenengan alami ini mungkin banyak yang ngaji saya lewat YouTube, sehingga saya berharap konstruksi pikiran ini sama. Nanti saya bantu ya supaya semua kalimat yang sering Anda baca saya bantu supaya Anda tahu maknanya. Yang pertama tentu kita Islam ini berdasar kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang dibawa semua nabi. Lalu makna dari tauhid adalah mengakui tiada Tuhan selain apa? Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Saya nggak biasa pengajian umum, tapi ini spesial karena saya ingin sujud di bumi ateis. Dari awal saya ini sebetulnya tanpa dirayu sudah kepikiran. Dirayu lama sama Mas Eko ini, sudah ngerayu masih bilang nanti ada lelangan Gus ya. Tapi tadi katanya panitia hasil lelangnya sekitar 60 juta ya. Yaitu dibangunkan masjid, jangan untuk mes ya. Supaya saya ikut amal. Jadi begini ya. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedunyan, ya kayak jenengan kira-kira. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai ke pedagang. Pedagang itu nyari uang, apa nyari dakwah? Ya semoga Anda mirip-mirip. Ya itu nyari uang karena ada nurani Islam, sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu, pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala sunnah apa. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasih, dibawa orang yang kedonyan kayak jenengan juga kasih, dibawa orang baik ya kasih, dibawa orang broken juga kasih. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda ada benar, kan sudah ada benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya. Nah ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saat tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya itu tim apa? Tim university yang global leader apa? In the world. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakbir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan, itu mudah diterima oleh siapa saja, sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua MUI, cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak, siapa saja yang waras pasti ngaku. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud, sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi.
Mungkin nggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin tidak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Nah, bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah terima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu sayang widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa? Dewa atau apa? Nggak tahu. Karena itu yang teman sampean, teman saya. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadis. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang londe juga bilang apa? 2. KPK juga bilang, koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi kafir. Itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak ya tauhid? Kan tetap ya, maka dia tetap Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka, silakan saja, saya ada ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi, analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia, karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafazkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafazkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Masa kita yang Islam terus yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu paham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Gak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakjuna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada i'tidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayat baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sama nani secara tradisi pesantren Rabbana do pengiran kita laka itu kadue panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian, semua malaikat bertasbih bertahmid.
karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik itu tasbih, nggak ada yang nyari uang, nggak ada yang cari bon ya. Apa bon itu kalau bahasa? Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian, dan ini betul. Siapa yang kira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang kira. Siapa yang kira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis, tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestorika itu, kemudian menjadi pecah-pecah negara Muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wamilul ardi. Keren kan teman? Keren sekali, bukan sekedar keren. Makanya saya jarang diundang kajian mau, tapi dia undang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Bentuk penghormatan saya, untuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu, banyak Buddha, Hindu, macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas muslim. Korea barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak. Gak apa-apa, karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid, nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam, karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris, jadi ribet mat. Tapi kalau sampai nggak ada yang curiga, namanya bekerja saja nyari uang, dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya habis. Gak apa-apa, maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjid bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf, tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi, maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, di Argentina dan sebagainya, itu nanti suatu saat juga penuh dengan pujian, karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimah. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda.
Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena ada tetap semua mencintai. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewa aku. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya kok pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, ada usah memaksakan. Yang jelas saya sudah ikut nyumbang melelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya itu untuk masjid. Imam kan nggak masjid. Jadi kalau imamnya nggak diservis kemudian mutung terus pulang ke Indonesia, ini jadi masalah. Tapi saya juga nggak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya nggak suka. Yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan itu digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat Pak? 5 kali 30 berapa? Kira-kira 150. Berarti per sholat dapat berapa? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia, kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, komat sendiri, sholat sendiri. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax, memang kiainya cerita nasib kiai di Salatiga itu digojol, tapi tetap sholat. Jika cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BRT. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama di Indonesia dia ngomongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya. Itu kagetnya bukan main. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya di Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tambah gaji dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Kerennya enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang nggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib imam. Tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus dipahami. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung. Oh, setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin, kemarin asar tidak ngimamin. Terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti ini? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa
agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam ada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu agaknya dianggap pecundang. Tahu zaman pecundang? Orang yang nggak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya, kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim. Pasti kalau taruh kambing ditinggal ya kacau. Apalagi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong, penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdul bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana? Bahwa orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing. Agama itu milik Allah Subhanahu. Buat saya pikir, dan saya pikir tetap jalan. Ini terbukti dengan ulama yang enggak, mufti yang enggak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampai pikir malah rusak, sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul, karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena hikmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmati agama. Tapi agama ini nggak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pas sampai kecil orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadhu dina. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafata waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intaqala ila rafiqil a'la, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabi'in, diteruskan para wali songo, diteruskan yang sampean yang jauh di bawah wali songo, sejauh-jauh. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu pada Songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampai ya, bayangkan sampai mana? Coba kalau Allah nggak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampai peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan hati sampai yang peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampai ke Korea apa? Uang kan? Gak apa-apa, jujur kan? Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya gak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Kok ingat agama? Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa hanya Allah Ta'ala. Makanya dalam kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duit, kadang istri momen, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini,
Saya tidak tahu sampai ke Korea itu karena broken pesantren sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua, dibela-belain kerja demi keluarga atau agak broken maka kesini. Tapi apapun potensi itu tetap baik, itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan, kata bapak. Nak waya ya. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya mungkin kan. Oh memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah, saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampai ini masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya itu musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon nggak tahu. Jadi semoga katut masjid ini bagian dari kafarnya sampai. Jadi kafarah kesalahan sampai. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap mengajari anak-anaknya tauhid. Itu ada cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu, Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tahu, cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman ini, bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamofobia, tapi setelah dia anti-Islam, orang-orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampai menghabisi Islam sendiri bisa, karena tuh nggak mau sholat, nggak mau zakat itu sampai. Tapi sampai kalau yang Islamnya habis Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang berdagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu juga oleh apa pedagang pedagang ini. Gak apa-apa sejarah itu meskipun sebagian menentang gak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada, pasti sebagiannya memang seperti itu dan itu tidak masalah. Salah lagi itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main, apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati loh kalau apa puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini geralannya kok. Kata orang-orang ateis itu dicarikan patungnya, ini sholat juga ada patungnya, ini gimana ya? Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim makanya di Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sadina di sana juga. Dulu Aljazair kuncinya bukan main, apa Perancis sama orang Islam kuncinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Perancis dikenalkan lewat pemain sepak. Dan di Korea ini agak unik, dikenalkan lewat pencinta bom. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah jamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang rojak, itu kurang optimis. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini dimangka nayarjuwa awal yaumal
Agama ini bagi yang terus menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini nimangka yarjuha, coba bahasa Arabnya roja yarju roja, maknanya harap. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa, dibawa orang yang macam-macam. Tadi di Prancis dibawa oleh pemain apa? Ada masjid di Inggris, dia dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji setelah di Inggris jadi komunitas pengajian. Di Korea dibawa tadi pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini punya uang. Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa, sudah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berharap semoga ini tetap satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Korea termasuk buminya. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah apa? Dawai Rasulullah SAW. Mungkin nanti panitia harus meng-share itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Al-Bila sudah punya? Nanti di-share ya. Al-Biladu bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim, kamu tidak apa-apa di sini. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid, tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu. Buminya dirayu, bumi meskipun ini nggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok. Tapi aneh di Indonesia ada aneh di sini, sampai tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada iskal amat, sudah nggak jagal amat karena kondisional apa. Jadi nanti kita panitia juga mengeser tadi hadis riwayat siapa Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asra al mubasysyirina bil jannah, yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad semua hamba adalah hambanya Allah. Fa haitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'atim, kamu tidak apa-apa berdomisili. Ya saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa farruha sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia, meskipun dia orang fasik, orang nggak benar, tetap tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi Muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja Muslim, kemudian menyisakan asarul Islam, jejak-jejak apa? Gak apa-apa, pasti kalimat ini tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan, apapun kecilnya, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharuhum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang ke Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era kang ini, era mas ini. Nanti setelah itu ya ini era mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis ini, pendiri-pendiri. Semoga kalian semua barokah dan fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.